Hello everybody, nice to meet you. Welcome to English lesson. Now we are going to discuss the topic congratulations. This is the first chapter in a first semester for grade 9 junior high school. Let's start to discuss it. The basic kompetensi dasar, menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta responnya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran, the goal of the lesson. Pertama, melafalkan beberapa ekspresi tentang ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa ekspresi tentang ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya dalam dialog sesuai dengan konteks penggunaannya. 3. Mengklasifikasikan beberapa ekspresi tentang ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang keempat, menggunakan struktur teks yang tepat untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, how to express hope, wishes, and congratulations. Lina has just got the result of her math test. She's waiting for the result of her English test. Dayu congratulates her for the result of the math test and hope that she will get an A for the English test too. Terjemahan, Lina baru saja mendapatkan hasil tes matematikanya. Dia sedang menunggu hasil tes bahasa Inggris. Dayu memberikan selamat kepadanya untuk nilainya dan berharap mendapatkan nilai A juga untuk tes bahasa Inggris. Dalam situasi di atas, kira-kira bagaimana percakapan yang tepat antara Lina dan Dayu? Salah satu contohnya bisa kita lihat sebagai berikut. Lina, thanks God, I got an A for my math test, but I'm not sure of the result of my English test. Dayu, congratulations for the result of your math test. I hope you will get an A for the English test too. Terjemahan, Lina, terima kasih Tuhan, saya mendapatkan nilai A untuk tes matematika, tapi saya tidak yakin dengan tes bahasa Inggrisnya. Dayu, selamat atas nilai matematikamu. Semoga kamu dapat nilai A juga untuk tes bahasa Inggris. A. Expression of hope. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman ketahui ketika ingin mengungkapkan hope. Hope ini digunakan untuk mengungkapkan harapan yang kemungkinan terjadinya itu benar. Pola pertama yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan hope. Yang pertama, hope plus subject plus verb. Example, I hope I get an A score. Saya berharap saya mendapatkan nilai A. We hope you pass the exam. Kami berharap kamu lulus ujian. Pola yang kedua, hope plus that plus modal verbs. Will, can plus verb. Example, I hope I can go to your home. Saya berharap saya bisa datang ke rumahmu. I hope you will accompany me. Saya berharap kamu akan menemaniku. Pola yang ketiga, hope plus to verb. Example, I hope to meet you soon. Saya harap bisa bertemu kamu secepatnya. I hope to go to Jogja next week. Saya berharap pergi ke Jogja minggu depan. Yang keempat, atau pola yang keempat, hopefully, subject plus verb. Example, hopefully I meet the president. Semoga saya bisa bertemu presiden. Hopefully you can attend my party. Semoga kamu bisa datang ke pestaku. Part B, expression of wishes. Umumnya digunakan untuk mengungkapkan harapan atau pengandaian yang mustahil untuk terjadi, namun tidak menutup kemungkinan
digunakan sebagai ungkapan harapan. Beberapa pola yang biasa dipakai. Yang pertama, wish plus I were plus adjective noun. Example, I wish I were a pilot. Saya berharap saya seorang pilot. Faktanya tentu bukan seorang pilot. I wish you were a musician. Saya berharap kamu seorang musisi. Tentu dia bukan seorang musisi. Pola yang kedua, wish plus you plus noun. Example, I wish you the best. Saya berharap yang terbaik bagimu. I wish you success. Saya berharap kamu sukses. Pola yang ketiga, wish plus modal verbs, will, can plus verb. Example, I wish I can fly. Saya berharap bisa terbang. Faktanya tentu tidak bisa terbang. I wish we can walk on the water. Saya berharap kita berjalan di atas air. Faktanya tentu saja tidak bisa berjalan di atas air. Part C, expression of congratulation. Ada beberapa ungkapan yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin memberikan selamat, dan diantaranya ialah sebagai berikut. Pola yang pertama, congratulations for plus noun. Example, congratulations for the result of the test. Selamat atas nilai tesnya. Congratulations for the new position. Selamat atas jabatan barunya. Pola yang kedua, congratulations for plus being plus noun. Example, congratulations for being the new manager. Selamat karena telah menjadi manajer baru. Congratulations for being the champion. Selamat karena menjadi juara. Dan pola yang ketiga, congratulations for plus verb ing. Example, congratulations for winning the competition. Selamat karena telah memenangi kompetisi. Congratulations for passing the exam. Selamat karena telah lulus ujian. Adapun respon yang bisa kita gunakan ketika seseorang mengucapkan ucapan selamat kepada kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, thanks, I hope so too. Terima kasih, saya harap kamu juga. Yang kedua, you're welcome, sama-sama. Yang ketiga, it's very good of you to say so. Sangat menyenangkan kamu mengatakan itu. How nice of you to say so. Terima kasih, senang mendengarnya. Dan yang terakhir, yang kelima, thank you very much for saying so. Terima kasih atas harapannya. Di sini Happy New Year! Yay! Let's celebrate the beginning of our success. Lagi, do you know what kind of expression used in it? Di sini ditampilkan video pembelajaran untuk membuat kita lebih bersemangat lagi memahami. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak Kak Febrina. Welcome to kelas 9. Selamat datang di kelas 9. Jadi teman-teman, kalian 1 tahun lagi akan menjadi anak SMA. Jadi harus tetap semangat nih di level terakhir di kelas 9 SMP kali ini ya. Nah, pada video kali ini tetap kita akan belajar mengenai materi ungkapan. Tapi ungkapan apa ya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Oke, kita akan belajar mengenai expressions of congratulations and celebrations. Apa ya Kak, expressions of congratulations and celebrations? Oke, jadi kalian bisa menggunakan ungkapan ini untuk menyatakan ucapan selamat atas kesuksesan atau perayaan sesuatu. Jadi pastinya kalian pernah kan ya melakukan hal ini? Kalian melihat nih teman kalian yang sukses, menang lomba, terpilih menjadi duta sekolah misalnya. Nah, kalian pasti dong mengungkapkan apresiasi kalian itu kepada teman kalian menggunakan ungkapan kan, menyatakan sesuatu. Nah, kira-kira ungkapan apa ya Kak yang bisa kita gunakan saat kita ingin menyatakan hal itu? Nah, kita akan belajar bersama-sama nih kali ini ya. Yuk, kita lihat kira-kira ungkapan apa aja ya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, yang pertama adalah happy. Jadi kalian bisa bilang happy. Terus happy apa Kak? Happy aja? Bukan, maksudnya kalian bisa meneruskan nih kata happy itu. Kalau misalnya kalian ingin mengucapkan selamat tahun baru ke teman kalian atau selamat liburan, you can say Happy New Year. Oke, tadi selamat liburan, kalian ngucapinnya gimana?
Happy holiday. Kita lebih bersemangat Nah, lagi. jadi kata happy ini memang yang paling umum sih digunakan kalau kalian ingin mengucapkan selamat kepada teman kalian. Ya, happy birthday itu yang paling banyak digunakan. Kita lebih bersemangat nah, selanjutnya ungkapannya cuma happy aja, Kak. Kira-kira iya nggak teman-teman? Enggak ya, ungkapan untuk menyatakan selamat kan bukan cuma itu aja. Misalnya ada ungkapan yang tadi kakak bilang untuk menyatakan hari jadi sesuatu, hari jadi kota misalnya, hari jadi suatu perusahaan, suatu sekolah, misalnya hari jadi sekolah kalian. Kira-kira kita bilangnya apa nih kalau hari jadi? Happy birthday juga kah? Iya nggak teman-teman? Pernah nggak kalian dengar Happy birthday Jakarta, Happy birthday sekolahku misalnya gitu? Enggak ya? Kita menggunakan ungkapan Happy anniversary. Contohnya, ulang tahun Jakarta yang ke-490. Kalian mengatakannya dengan Happy 490th anniversary Jakarta. Oke, gitu ya. Jadi beda loh, inget ya, beda ya. Happy birthday dan happy anniversary. Jadi hari jadi dan hari ulang tahun itu beda. Oke. Nah, selanjutnya ungkapan apa lagi nih yang bisa kita gunakan untuk menyatakan selamat atau mengapresiasi sesuatu? Selanjutnya adalah Oke, I'd like to congratulate you on your. Nah, on your-nya diikuti dengan apa capaian dari orang yang mau kalian ucapkan itu. Misalnya nih, teman kalian mendapatkan satu prestasi, menang lomba debat, bisa jadi juara umum sekolah atau menang lomba speech contest. Kalian bisa bilang misalnya, I'd like to congratulate you on your achievement. Oke, memang ungkapan ini berbeda ya dengan happy tadi, misalnya happy birthday atau happy holiday, karena nuansanya tuh lebih formal. Oke, kalian juga bisa menggunakan bentuk ungkapan ini untuk menyatakan apresiasi kalian atau selamat kepada orang yang lebih tua, misalnya kepada guru kalian, misalnya guru kalian telah memenangkan sesuatu, gitu kan, atau kepada orang tua, atau mungkin seseorang yang memang tidak terlalu dekat dengan kalian, karena tadi nuansanya formal. Oke, ingat ya, nuansanya aja yang berbeda, bukan meaningnya secara mendalam, karena sama aja mengucapkan selamat. Nah, kakak masih punya satu ungkapan terakhir nih yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan selamat atau apresiasi tadi. Yang terakhir adalah Congratulations for you. Nah, ini bisa digunakan untuk maksud yang lebih umum. Jadi kalian ingin mengucapkan selamat nih sama teman kalian untuk hal apa aja. Jadi nggak mesti dia ulang tahun atau apa. Kalau yang tadi kan kalian harus menyebutkan momennya, misalnya ulang tahun ya happy birthday, liburan happy holiday. Misalnya tadi apalagi atas prestasi teman kalian, I'd like to congratulate you on your achievement. Nah, kalau ini cukup congratulations for you karena memang maknanya itu lebih umum. Jadi untuk apa aja kalian bisa gunakan dan situasinya pun lebih informal. Jadi tadi kan lebih formal, kalau yang sekarang nuansanya lebih informal. Oke? Nah, gimana? Mudah kan ya? Nah, kalian bisa praktekkan setelah ini menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut ketika kalian ingin mengucapkan selamat atau mengapresiasi orang lain. Kita saksikan aja ya video selanjutnya. Selanjutnya, for our students, after studying this topic, let's do the exercise to prove that you have understood it. Do it well. And good luck. The last, thank you and see you.